Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya kali ini. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Bapak Rosid selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa website pribadi yang saya telah buat di semester 1 sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Igede Raka Sadiantara, biasa dipanggil Raka. Saya dari kelas 2 di 3 Teknik Informatika A dengan NIRP 2103191002. Baik, mari kita langsung saja. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya mempresentasikan laporan yang telah saya buat sebelumnya, karena di sini tidak diinstruksikan sebelumnya untuk membuat PPT atau PowerPoint. Baik, ini merupakan tampilan sebelum website saya dibenahi, karena diinstruksikan waktu itu kita menganalisa website yang telah kita buat sebelumnya, lalu setelah kita mengetahui teori-teori IMK atau interaksi manusia dan komputer, kita harus memperbaiki desain atau tampilan website kita sesuai dengan teori yang telah kita terima. Seperti itu. Jadi ini merupakan tampilan awal indeks web saya pada saat semester 1. Pada tampilan ini saya menganalisa bahwa masih terdapat beberapa kekurangan jika dilihat dari segi tampilan dan juga desainnya. Setelah saya mempelajari teori dari interaksi manusia dan juga komputer. Teman-teman dan juga Bapak bisa melihat terlebih dahulu tampilannya ini. Nah, dari tampilan ini kita bisa menilai terlebih dahulu bagian pada menu yang di sini menggunakan navigasi bar. Kita dapat lihat untuk kejelasan dari tulisan dan juga logo Pens itu sendiri tidak begitu bisa kita lihat. Nah, ini kita tidak terlalu bisa lihat karena kontrasnya itu agak kurang. Dan kontrasnya itu tidak terlalu besar, sehingga pewarnaannya itu agak sama antara background dan juga tulisannya. Sehingga user memerlukan effort yang lebih untuk bisa menerima informasi dan juga melihat tulisan dari website ini. Itu navigasi bar yang ada di website ini. Lalu, untuk tulisan Get Started-nya sendiri juga tidak terlalu terlihat dengan analisa yang sama dengan sebelumnya, yakni pemilihan warnanya memiliki kontras yang sangat mirip antara tulisan dengan background. Nah, warna tulisan dari Get Started-nya ini juga agak sulit dilihat oleh user, seperti itu. Lalu untuk tampilan background-nya sendiri menurut saya sudah sesuai dengan fungsionalitas web ini sendiri karena tujuannya sebagai sumber informasi untuk warga Pens. Dan background-nya sendiri merupakan salah satu gedung di area Pens, yakni gedung induk. Nah, jika kita nilai, di sini kan masih ada kelebihannya dan tentu juga ada kekurangannya, seperti itu. Untuk font tulisannya ini, di bagian ini sudah sesuai dan juga konsisten. Sesuai dalam artian, user dapat dengan mudah membaca dari jenis font yang digunakan, simple dan tidak menyulitkan mata untuk membaca. Ini jenis font yang digunakan adalah jenis font Poppins. Seperti itu. Lalu untuk jarak antara bagian atas web dengan tulisan navigasi bar menurut saya juga sudah tepat, tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, sehingga nyaman juga untuk dilihat. Navigasi bar dan juga isi dari tampilan awal website ini sudah tepat, karena tulisan selamat datangnya sudah tepat berada di tengah-tengah, dan tulisan JOS-nya atau jujur, orisinil, sopan santunnya juga sudah tepat berada di tengah-tengah. Baik, jika kita scroll kembali websitenya, di sini kita juga dapat melihat kekurangan yang mengganjal jika kita lihat dari desain web ini sendiri. Analisa saya sendiri adalah warna tulisan tentang Pens ini menggunakan warna biru, dan warna birunya itu tidak sesuai dengan warna RGB tulisan Pens itu sendiri, yang seharusnya kita harus menjaga konsistensi pemilihan warna. Seperti itu. Dan juga warna birunya sendiri dapat dinilai itu agak terkesan kusam seperti itu dan tidak ditonjolkan. Sebenarnya ini title yang harusnya kita tonjolkan seperti itu. Kita juga bisa lihat di tiap judul dan juga subjudul ini berbeda dengan tulisan isi teksnya. Dalam artian jenis fontnya itu berbeda. Kita lihat di sini jenis fontnya itu sudah berubah antara isi teks ini dan juga judulnya. Jika tidak salah, title-nya ini menggunakan default
fontnya yakni menggunakan Times New Roman, namun yang isi teksnya menggunakan jenis font Poppins seperti itu. Sehingga mengakibatkan user kurang nyaman dalam melihat tulisan atau melihat tampilan dari web ini sendiri. Lalu kelebihan dari bagian ini adalah penempatan informasi dan tulisan menurut saya juga sudah baik, apalagi ditambah dengan logo Pens di sebelah kanan. Dari informasi tersebut yang tentu kita akan menjelaskan informasi dari logo Pens itu sendiri. Ini juga berdampak pandangan dari user pun proporsional dan lebih enak untuk dipandang. Nah, ini di sini ada logo Pens dan di sini merupakan isi dari informasi-informasi Pens itu sendiri, baik itu visi misi Pens, sejarah singkat Pens, logo Pens, dan juga himne Pens, seperti itu teman-teman. Nah, mari kita beranjak ke bagian berikutnya. Jika kita scroll, pada bagian ini merupakan data dari, saya analogikan saja, saya misalkan, ini data dari setiap warga yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan kesalahannya di sini hampir mirip dengan sebelumnya dari segi jenis font yang masih kurang sesuai antara judul dan juga isinya. Lalu untuk pewarnaannya sendiri dapat kita lihat masih kurang tepat dan tidak enak untuk dipandang. Karena warna kuning dari tulisan tidak cocok jika dipadukan dengan warna Tosca dari background-nya yang sangat mencolok seperti itu. Karena warna kuningnya juga mencolok dan juga warna background-nya juga mencolok, sehingga users kesulitan untuk melihat informasi yang ingin ditampilkan oleh website ini sendiri. Namun kelebihannya di sini adalah terdapat pembeda antara bagian website sebelumnya dengan bagian di mana user sekarang berada, yakni di bagian data-data dari warga Pens itu sendiri. Lalu untuk align-nya sendiri juga sudah tepat, tidak terlalu mepet atau tidak terlalu renggang antara bagian atas, bawah, kiri, dan juga kanannya. Seperti itu, sehingga lebih enak dilihat oleh user untuk align-nya sendiri. Pada bagian ini, user mungkin akan langsung bingung antara bagian-bagian per prodinya atau per program studinya, karena tidak ada penyekat ataupun batas yang diberikan. Dan juga informasi yang diberikan terlalu banyak, sehingga user bingung untuk menerima informasi yang diberikan oleh website ini sendiri. Seperti itu. Untuk jenis font yang digunakan masih ada perbedaan dari judul dan juga isi dari teksnya. Untuk tata letaknya sendiri atau grid-nya sebenarnya sudah rapi, tapi karena tidak ada pembatas lah yang sebenarnya mengurangi kenyamanan saat user melihat pada bagian website ini. Lalu kita beranjak ke bagian berikutnya. Pada bagian ini menurut saya, analisa saya adalah background-nya ini masih kurang tepat. Ini dikarenakan yang sebelumnya web ini dipenuhi warna-warna cerah, seketika berubah menjadi gelap atau abu-abu. Seperti itu. Lalu untuk font-nya sendiri masih sama antara judul dan juga isi teksnya itu masih belum konsisten. Yang isi teksnya menggunakan jenis font Poppins, yang judulnya sendiri menggunakan Times New Roman. Seperti itu. Lalu pada bagian ini, jika saya analisis, jarak dari bagian berita dengan bagian sebelumnya sangat dekat. Tidak memberikan space, dalam artian tidak memberikan space, ini masih kurang tepat karena proporsinya menjadi kurang tepat. Atau layout itu juga masih kurang enak untuk dipandang. Seperti itu. Lalu font yang digunakan juga masih kurang konsisten. Untuk tampilan menu dari berita masih menggunakan unordered list, atau dapat kita lihat di sini titik-titik itu merupakan unordered list, sehingga masih kurang menarik untuk dilihat oleh user. Untuk tampilan setiap beritanya juga tidak terlalu baik karena tidak adanya space antara berita satu dengan berita lainnya. Dan keterangannya pun juga tidak berisi. Sehingga user bingung, ini apakah halaman berita dan beritanya tentang apa, seperti itu. Lalu ini adalah website yang sudah saya perbaiki sesudahnya, dan Bapak dan juga teman-teman juga bisa melihat di link ini yang sudah saya berikan. Di sini saya menggunakan hostingan Pens untuk teman-teman dan juga Bapak untuk mengakses website yang telah saya buat ini. Di sini saya sudah memperbaiki kekurangan yang ada pada bagian sebelumnya.
Di sini saya sudah memberikan background pada navigasi menunya, dan jika kita berada pada bagian home atau bagian menu yang kita sedang berada, maka di sana akan ditandai garis biru di bawah tulisan sehingga user tidak bingung lagi sedang berada di mana mereka. Contoh nih, sekarang karena kita berada di halaman home, maka ini garis biru ini berada di bagian bawah home. Dan warna-warnanya pun juga saya sesuaikan dengan RGB pens, seperti itu. Sehingga mudah dilihat dan berkesesuaian dengan karakteristik dari pens itu sendiri. Untuk tulisan get started-nya pun juga sudah saya memberikan background sehingga bisa dilihat dan user jika mengklik itu akan lanjut ke bagian bawah dari website ini sendiri. Nah, ini tampilannya juga sudah saya perbaiki. Di sini saya sudah memperbaiki judul tulisan tentang pens dan juga judul subjudulnya yang ada di bawahnya menjadi memiliki jenis font yang sama. Untuk warna tulisannya sendiri saya berikan hitam, sehingga user juga lebih mudah untuk membaca tulisannya. Lalu saya juga memberikan space antara judul dan juga isi teksnya sehingga user dapat membedakan mana bagian judul dan juga mana bagian dari isinya. Seperti ini. Di sini saya juga di bagian selanjutnya sudah memperbaiki tampilan data dari warga yang ada di pens. Menggunakan warna yang lebih soft, yang sebelumnya menggunakan Tosca yang sangat mencolok. Nah, sekarang sudah lebih enak dipandang. Lalu juga kontras dari tulisan dan juga background-nya sendiri pun juga sudah terlihat dengan jelas. Karena kontrasnya itu tinggi antara tulisan dan juga background-nya. Untuk font-nya sendiri sudah saya seragamkan sehingga nilai konsistensi dari desain web ini dapat terjaga dengan baik. Ini menggunakan jenis font Poppins. Mari kita beranjak ke bagian berikutnya. Di sini sudah diberikan pembatas berupa box di setiap bagian per prodinya. Ini box-boxnya, dan di sini juga saya memberikan icon-iconnya sesuai dengan karakteristik dari prodi itu sendiri. Seperti komputer, itu ada icon komputer, lalu ada teknik informatika, ada tag di sana, slash, tepatnya, lalu ada elektronika dan sebagainya. Icon di sini juga berfungsi sebagai memperindah dari tampilan web ini dan juga fungsionalitasnya sendiri agar user lebih mudah mengenalinya. Dan sebenarnya jika kursor kita arahkan ke salah satu bagian dari prodi, maka warna dari icon tersebut akan berubah sehingga memudahkan user untuk memilih pilihan yang akan dituju. Seperti itu. Tapi di sini saya tidak tampilkan, nanti mungkin saya akan demonstrasikan. Untuk jenis fontnya sendiri sudah saya seragamkan untuk menjaga nilai konsistensi dari web ini. Lalu untuk tata letak font sudah saya berikan rata, tengah, sehingga jarak antara prodi satu dengan yang lainnya bisa terlihat dengan jelas. Jika kita perhatikan lagi, tampilan ini sudah sangat jauh lebih rapi daripada tampilan web sebelumnya. Align-nya pun sendiri sudah sangat baik antara bagian-bagian box dengan tepian web sebelah kanan dan kiri, atau dapat dikatakan sudah proporsional. Nih, jarak antara per prodinya itu sudah proporsional juga. Nah, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini saya yang sebelumnya background-nya berwarna abu-abu, sudah saya berikan background berupa gambar, sehingga lebih menunjukkan kesan bahwa ini merupakan web pens. Seperti itu. Lalu untuk kontrasnya sendiri sudah baik karena saya memberikan filter terlebih dahulu untuk gambar yang ditampilkan, sehingga tidak terlalu terang. Sebenarnya gambar yang ditampilkan ini, teman-teman mungkin tahu atau juga Bapak mungkin tahu bahwa gambar di sini itu sebenarnya bukan tone-nya itu bukan seperti ini, tidak gelap seperti ini, namun terang. Dan di sini saya sudah memberikan filter sehingga agak memberikan kontras antara tulisan dan juga gambar dari background-nya itu sendiri. Untuk tombol ataupun button klik di sini itu juga sudah saya berikan warna sehingga lebih memudahkan untuk dilihat oleh user. Untuk font juga sudah saya seragamkan. Lalu untuk ukuran align, menurut saya juga sudah proporsinya sudah tepat juga. Seperti itu. Lalu pada tampilan ini sudah saya perbaiki juga dari jarak antara bagian berita dengan bagian sebelumnya. Lalu untuk jenis fontnya juga saya sudah seragamkan. Untuk listnya sendiri, ya, yang sebelumnya menggunakan unordered list, di sini saya sudah rapikan untuk tata letaknya menggunakan CSS. Ada all, manajemen, prestasi, upacara, dan juga pelatihan. Di sini juga saya memberikan warna sehingga pada saat user berada di berita, keseluruhan berita atau all, di sana ada warna biru,
dan jika tidak di bagian lainnya akan berwarna putih seperti itu. Saya juga memberikan jarak antara berita satu dan juga berita lainnya sehingga tersusun dengan rapi. Dan jika kita kursor ke arah berita yang akan dipilih user akan bisa melihat itu kategori berita apa. Semisal nih saya di contoh gambar ini saya kursor ke bagian berita manajemen dan judulnya itu sendiri merupakan PENS melaksanakan UAS semester ganjil seperti itu. Lalu di sini ada juga mengenai organisasi kemahasiswaan yang ada di PENS, saya tambahkan. Lalu ada kontak juga karena pada umumnya, biasanya website itu memberikan kontaknya sehingga khususnya lembaga-lembaga itu atau biasanya toko-toko online itu tuh memberikan kontak dan juga biasanya lokasi di mana mereka bertempat atau lokasinya di mana berada itu ditampilkan di website itu sendiri sehingga nantinya user memudahkan untuk mengetahui lebih lanjut dari website ini sendiri. Seperti itu. Ini kontak-kontaknya. Seperti itu. Mungkin kita bisa bandingkan langsung saja kedua website yang telah saya buat. Di sebelah kanan adalah web yang sudah saya buat, di sebelah kiri yang sebelum saya buat. Sebelum saya perbaiki, mohon maaf sebelumnya. Seperti ini. Ini data-datanya. Tentu jika kita bandingkan, yang di sebelah kiri itu sangat tidak enak untuk dipandang oleh user, namun di sebelah kanan ini kita mudah melihat angka-angka yang diberikan seperti itu. Tata letaknya pun juga sudah saya sesuaikan. Nah, ini di sini karena website ini juga termasuk website yang sudah responsif, namun di sebelah kiri kita lihat hanya terdapat teks-teks saja yang tentu user tidak langsung mengenali informasi yang ingin kita sampaikan itu seperti apa, dan ia itu ingin memilih bagian itu seperti apa juga sulit seperti itu. Ini adalah bagian sectionnya ini mengenai informasi penerimaan mahasiswa baru, nilai yang tadi, berita-beritanya, seperti itu. Nah, baik. Baik, sekian video saya kali ini mengenai analisa website pribadi yang telah saya buat sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf jika di video kali ini saya ada kesalahan yang kurang berkenan dari teman-teman dan juga Bapak selaku dosen saya di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dan semoga teman-teman dan juga Bapak selalu sehat walaupun di keadaan pandemi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.